Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah, serta dimudahkan segala urusannya ya sahabat. Amin. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah cerita dari film yang berjudul Mapla Singgam. எப்படி உங்க அண்ணன் கேட்காம ஓட போறா கரிய முடிச்சிட்டடா புரா அது என் அண்ணன் மாமா சொல்லுங்க இருக்கேன் Masyarakat berkumpul untuk mengikuti upacara keagamaan. Mereka akan menggelar arak-arakan Nalakapar dan Tiru Fakarar yang dihadiri oleh Seva Pandian yang merupakan kepala desa mereka yang sudah 20 tahun menjabat. Sekarang ia mendapatkan lawan untuk mengalahkannya di pemilihan berikutnya bernama Mahes Babu dan ayahnya bernama Kotandam setelah ayahnya gagal ikut dalam pemilihan lalu. Namun upacara tersebut gagal terlaksana karena kedua pendukung malah berkelahi dan mengakibatkan kekacauan di lapangan tersebut hingga polisi membubarkan mereka dari tempat itu. Selvi adalah putri dari salah satu pendukung Seva Pandian yang mengadu kepadanya kalau Selvi telah menghilang sejak 2 hari yang lalu. Ia meminta Seva Pandian untuk menolongnya mencari keberadaan putrinya. நீங்க முன்னாடி ஸ்டேஷனுக்கு போங்க Seva Pandian meminta Anbu, keponakannya sekaligus orang kepercayaannya, untuk mendatangi kantor polisi di sana untuk mengecek kebenaran informasi yang telah mereka dapatkan. Anbu pun menurutinya dan pergi mengunjungi kantor polisi yang dimaksud oleh pamannya. Di sana ia melihat Selvi dan kekasihnya. Polisi yang telah mendapatkan informasi dari mereka mengatakan Selvi pergi dengan kekasihnya dan berencana menikah secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan Selvi masih duduk di bangku kelas 12 dan sangat tidak dianjurkan untuk menikah di usia muda. Mendengar semua penjelasan polisi, Anbu mencoba mendekati Selvi dan mencoba memberikan pengertian tentang kehidupan pernikahan yang akan mereka jalani setelah menikah. Anbu juga memberikan pengertian pada kekasih Selvi dan mereka akhirnya mau membatalkan rencana kawin lari yang mereka rencanakan. 6 மாசம் கழிச்சு எங்களை பிரிச்சு வைன்னு வந்து நிப்ப நாங்க எத்தனைய பாக்குறோம். Anbu membawa Selvi kembali ke rumah kedua orang tuanya dan mengatakan semua yang terjadi. Sesampainya di rumah, Anbu diminta duduk bersama Sevaga Pandian yang tengah bersama dengan pendeta. Ia berencana mencarikan jodoh untuk Anbu. Sevaga Pandian pun melihat foto gadis yang dibawa pendeta dan ia menyetujui bila Anbu menikah dengan gadis tersebut. Namun saat Anbu melihat foto gadis tersebut, ia sangat terkejut dan marah kepada pendeta dan menjelaskan kepada pamannya kalau gadis yang ada di foto tersebut adalah Selvi yang baru saja ia kembalikan ke orang tuanya. Dan mendengar hal itu, Sevaga Pandian meminta pendeta untuk pergi dari rumahnya. Vinodini adalah putri tunggal dari Seva Pandian yang bercerita pada Anbu yang merupakan sepupunya yang tinggal bersama mereka kalau ia ingin menerima tawaran pekerjaannya sebagai karyawan di salah satu kantor besar di daerah Coimbatore. Ia meminta menyampaikan kepada ayahnya agar diizinkan karena ia tahu watak ayahnya yang keras dan tidak mengizinkannya pergi jauh dari rumah. Anbu mencoba mendekati pamannya dan mengatakan keinginan Vinodini. Tapi Sevaga Pandian menolak mentah-mentah rencana putrinya dan menolaknya. Anbu yang menemani Seva Pandian yang tengah rapat dengan anggota partainya dan anggota partai lawannya, tiba-tiba perselisihan kembali terjadi hingga lagi-lagi mereka bertengkar, hingga rapat dibatalkan oleh Sevaga Pandian dan ia membubarkan semua yang hadir di ruangan itu. Namun hal itu pun gagal hingga keributan tersebut masih berlangsung di luar halaman dan mereka bisa menghentikan semuanya saat polisi datang membubarkan keributan tersebut.
Sevaga Pandian yang mengetahui putrinya mencintai pria lain meminta Anbu untuk menegur pria tersebut karena ia tahu pria yang dicintai oleh putrinya tidaklah sederajat dan tidak berasal dari kasta yang sama, terlebih pria yang dicintai oleh Vinodini adalah putra dari Mahes Babu yang merupakan pesaing partai yang ia miliki. Namun saat Anbu dan teman-temannya mendatangi rumah Satis yang merupakan pria yang dicintai oleh Vinodini, ia melihat seorang wanita cantik yang langsung menarik hatinya. Anbu melihat kagum ke arah wanita yang telah ia ketahui bernama Shalu atau Sailaja. Anbu dan teman-temannya menghadiri persidangan yang melibatkan dirinya dan teman-temannya saat terjadi keributan di saat melakukan rapat. Namun ia sangat terkejut ketika melihat Shalu menjadi pengacara pembelanya di persidangan itu. Shalu mendekati Anbu dan mengatakan kalau ia dipilih Sevaga Pandian untuk membela kasusnya hingga dengan kecerdasannya ia mampu memenangkan kasus tersebut dan Anbu terbebas dari kasus yang menjeratnya. Selepas dari persidangan itu, Anbu memberanikan diri untuk mengajak Shalu bertemu lagi sekadar untuk menikmati teh. Ajakan itu pun disambut baik oleh Shalu dan mengiyakan keinginan Anbu. Sevaga Pandi menelpon Anbu untuk kembali ke rumah. Dan sesampainya di rumah, ia mengatakan kalau keluarga adik Menteri Kalapandi datang untuk melamar Vinodini. Namun Vinodini sama sekali tidak mau keluar dari kamarnya. Sevaga Pandian meminta Anbu untuk datang membujuknya. Anbu pun menurutinya. Ia mendatangi kamar Anbu dan mengatakan untuk datang ke ruang tamu dan menemui keluarga adik Menteri Kalapandi agar tidak membuat kecewa mereka, dan Vinodini pun menuruti dan menemui keluarga adik Menteri Kalapandi. Mereka sangat mengagumi kecantikan Vinodini. Setelah menemui mereka, Vinodini meninggalkan semua orang yang ada di ruangan tersebut. Anbu mencoba berbicara pada Sevaga Pandi untuk berbicara pada Vinodini agar menerima lamaran ini, namun Sevaga Pandi tidak mendengarkan ucapan Anbu. Ia mengatakan kepada mereka kalau dirinya telah menerima lamaran dari keluarga adik menteri tersebut. Anbu hanya diam dan ia yakin Vinodini kecewa padanya karena ia telah dipercaya untuk keputusan tentang lamaran ini. Satis yang merupakan kakak laki-laki dari Sailu menceritakan pada adiknya tersebut kalau ia mencintai Vinodini dan berencana untuk menikahinya. வினோதினிக்கு மாப்பிள்ளை பார்த்துட்டாங்களாம். அதுக்கு என்ன இப்போ? Sedangkan Sailu yang sudah memiliki perasaan pada Anbu menuruti keinginan Anbu untuk bertemu dengannya. Anbu yang sedang jatuh cinta membuat teman-temannya bahkan bibinya merasa heran karena perubahan yang dilakukan oleh Anbu. Sekarang ia suka mengenakan kemeja yang berwarna. டேய் என்னடா என்னைக்கு Anbu menelpon Shalu dan menjemputnya di kuil. Saat Anbu mau mengatakan rasanya kepada Shalu, ia terpaksa menerima telepon dari bibinya yang terus menelponnya. Setelah menerima telepon tersebut, ia mengatakan kalau Vinodini pergi bersama dengan Satis. Begitu juga Shalu yang menerima telepon dari ibunya dan mengatakan kalau Satis tidak bisa dihubungi. Dan ia curiga Satis pergi bersama dengan Vinodini. Mereka pun pergi meninggalkan kuil setelah menerima telepon dari keluarga mereka masing-masing. Sevaga Pandian mendatangi rumah Satis dan mengatakan kalau putranya telah membawa putrinya. Ia dan anak buahnya menghancurkan barang-barang yang ada di rumahnya untuk memeriksa Vinodini ada di sana atau tidak. Shalu terdiam memandang keluarganya dihina seperti itu. Padahal mereka sudah mengatakan kalau mereka tidak mengetahui keberadaan Vinodini, putrinya. Teman-teman Anbu pun mencari ke rumah sahabat Vinodini, tapi mereka juga tidak menemukan Vinodini di sana. Hingga Anbu mempunyai ide untuk mencari sepupunya ke Coimbatore. Ia mendatangi sebuah kantor mewah dan mulai menanyai seorang kenalannya tentang Vinodini. Hingga akhirnya ia menemukan Vinodini di sana. Melihat Anbu ada di sana, Vinodini merasa senang. Namun teman-teman Anbu mengatakan kalau Sevaga Pandi mengira bahwa ia pergi bersama dengan Satis dan ayahnya telah meluapkan emosinya kepada keluarga Satis. Mendengar hal itu, Vinodini terkejut dan kembali ke desanya untuk menjelaskan tentang semuanya. Sesampainya di rumah, Vinodini menjelaskan kepada semuanya kalau ia tidak ingin menikah dulu. Ia ingin bekerja seperti mimpinya di kantor tersebut. Namun ibunya malah mengatakan kalau Vinodini membuat hal yang memalukan untuk keluarganya. Vinodini yang lelah mendengarkan racauan ibunya meninggalkan ibunya seorang diri.
Saifagapandi pun mengaku bersalah dan meminta Anbu untuk memanggil keluarga Satis untuk meminta maaf pada mereka dan meluruskan masalah ini. Tapi ia sendiri bingung karena Salu juga tidak mau diajak bicara olehnya karena masalah ini. Ambu mencoba meminta maaf kepada Salu, tapi Salu sama sekali tidak memedulikannya. Hingga akhirnya Anbu mencoba menemui Salu sepulang bekerja. Tapi tetap saja ia tidak mempedulikannya, bahkan ia tidak ingin bertemu lagi dengan Anbu. Setelah Salu pergi, Anbu dipukuli oleh beberapa anak buah ayah Salu karena mereka merasa kesal dengan Anbu, namun Anbu bisa mengatasinya dengan cepat walaupun ia mengalami luka di beberapa tubuhnya. Anbu yang dirawat di rumah sakit membuat Salu marah kepada anak buah ayahnya dan ia khawatir kalau Anbu mengalami hal yang serius. Saifagapandian memutuskan untuk menyerahkan posisi kepala partai kepada Anbu, namun tanpa diduga partai lawannya juga malah mengangkat Salu menjadi kepala partai yang akan menyaingi partai Anbu. Kini Anbu dan Salu sama-sama memimpin partai mereka masing-masing dan mencoba menarik perhatian semua warga kota untuk mendapatkan suara mereka. Semua kampanye yang dilakukan oleh mereka dilakukan secara damai dan tidak terjadi keributan hingga Anbu menggunakan kesempatan itu untuk meminta maaf secara terbuka kepada Salu. Melihat hal itu, Salu hanya melihat dari jauh sambil tersenyum. Pemilihan umum pun terjadi dan semua menggunakan hak suara mereka untuk memilih Anbu ataupun Salu. Mereka pun menunggu hasilnya dengan penuh harap dan cemas hingga perhitungan suara pun dilakukan. Anbu mendapatkan suara 24.100 suara, sedangkan Salu mendapatkan 24.101 suara, mengungguli kemenangan Anbu. Anbu dengan besar hati mengucapkan selamat pada Salu atas kemenangan yang telah ia dapatkan, sekaligus mengucapkan maaf atas kejadian yang membuat mereka salah paham. Salu hanya bisa tersenyum dan membuat Anbu senang karena sudah lama ia tidak melihat senyum Salu. Vinodini pun melakukan pernikahan di kantor agama dan Anbu saat mengetahui hal itu merasa senang dan langsung menjadi saksi pernikahan mereka. Tak berapa lama Salu pun datang dan juga pendukung pernikahan kakak laki-lakinya. Ayah Salu pun menyusul mereka karena mendengar pernikahan ini, kemudian Saifagapandian pun datang ke kantor agama tersebut. Namun kedua orang tua itu tidak dapat berbuat banyak dan hanya merestui pernikahan mereka. Malah sesampainya di rumah Saifagapandian yang mengetahui hubungan Anbu dengan Salu memintanya segera menikah dengan Salu. Anbu tersenyum senang dan mengatakan kepada teman-temannya. Namun teman-temannya malah salah tanggap hingga mereka malah merencanakan penculikan. Mereka berhasil menculik Salu dan mengikat tangan dan membungkam mulutnya. Tapi Anbu yang diberitahu masalah itu menjadi marah dan membebaskan Salu. Tak lama anak buah keluarga Salu dan Anbu datang hingga mereka pun berkelahi. Namun, di tengah perkelahian mereka, Anbu malah mengikatkan kalung suci pernikahan ke leher Salu hingga mereka pun resmi menikah. Anbu dan Salu pun memberitahu semua yang telah terjadi dan mau tidak mau mereka pun menerimanya. Hingga kedua partai tersebut pun berdamai kemudian melakukan arak-arakan nalakapar dan tarufakar bersama-sama. Akhirnya kedua partai yang selama ini selalu bersiteru dapat dipersatukan dan didamaikan oleh kedua putra dan putri mereka. Hingga film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Mapla Singgam. Masalah kekuasaan dan kekayaan memang kerap menjadi akar perselisihan banyak orang ya sahabat. Tak jarang sesama saudara kandung sekalipun bisa saling membunuh hanya karena berebut harta dan juga kekuasaan. Padahal harta dan kekuasaan hanyalah sementara, hanya titipan, dan sejatinya harta serta kekuasaan adalah ujian yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah loh,
Bagaimana kita sebagai manusia seharusnya belajar bahwa harta dan tahta bukanlah segalanya. Karena bagi yang lalai, harta dan tahta tersebut bisa saja melenakan. Rasa syukur dan rasa cukup di dalam hati adalah kunci untuk menjemput kebahagiaan. Seberapapun harta yang dimiliki, tidak akan pernah cukup jika selalu merasa kurang. Sebaliknya, rasa syukur akan membuat hati menjadi tenang dan hidup pun terasa nyaman, sehingga terhindar dari segala permusuhan dan juga perselisihan. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat, dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sehat selalu dan wassalamualaikum.